Bab 1026, Tamu Tak Diundang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Feng Tianwu dan Xiong Quan mengangguk setuju dengan kata-kata Duan Lingtian. Mereka tahu apa yang dimaksud Duan Lingtian. Setelah mereka meninggalkan tempat ini, tidak ada yang tahu kapan mereka bisa kembali dan melihat kata pedang di dinding untuk memahami pedang Dao. Saat ini, mereka memiliki semua waktu yang mereka butuhkan untuk melihatnya sehingga mereka harus memaksakan diri untuk mengingat informasi samar yang mereka terima dari kata tersebut dan perlahan memahaminya setelah mereka pergi. Begitu mereka memahami informasi samar, itu akan setara dengan mereka memahami pengetahuan pedang Dao. Itu akan menghasilkan peningkatan besar dalam kemampuan mereka. Hafalkan sebanyak yang kita bisa, kami akan mencoba yang terbaik. Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh sebelum dia mengalihkan pandangannya ke dinding di dekatnya. Tepatnya, matanya benar-benar terfokus pada kata pedang di dinding. Karena mereka tidak dapat membawa kata itu, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menyerap sebanyak mungkin informasi dari kata tersebut. Informasi samar akan bermanfaat bagi mereka di masa depan. Ketika Feng Tianwu melihat Duan Lingtian melihat kata di dinding seperti kesurupan, dia tidak menunda dan dengan cepat melihat kata itu juga. Sementara Feng Tianwu membenamkan dirinya dalam kata di dinding untuk menyerap informasi sebanyak yang dia bisa, Xiong Quan juga bergerak. Aku tidak akan menjadi beban bagi Tuan Muda. Xiong Quan menarik napas dalam-dalam sebelum dia melihat kata di dinding. Setelah dia menyaksikan kemampuan Duan Lingtian, dia tahu bahwa dia hanya akan diturunkan ke tugas-tugas yang tidak penting bahkan jika dia tetap berada di sisi Tuan Mudanya. Sangat tidak mungkin dia bisa melindungi Tuan Mudanya seperti dulu. Sekarang dia hanya berharap dia bisa meningkatkan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri agar dia tidak menjadi beban bagi Tuan Mudanya. Waktu berlalu dalam diam. Bang! Sebulan kemudian, ledakan ringan bergema di ngarai. Mata Xiong Quan yang redup terlihat lebih hidup sekarang. Tubuhnya bergetar sebelum dia jatuh ke tanah. Xiong Quan berkeringat deras ketika dia jatuh ke tanah. Dia terengah-engah saat dia meletakkan kedua tangannya di tanah untuk menopang. Saya bertahan selama saya bisa, tapi saya tidak tahan lagi. Informasi yang keluar dari kata itu terlalu banyak. Energi spiritual saya saat ini hanya memungkinkan saya untuk menyerap informasi sebanyak ini. Xiong Quan bergumam pada dirinya sendiri, setelah dia mengatur napasnya. Pada saat yang sama, dia melihat pemuda berpakaian ungu dan wanita berpakaian merah yang berdiri berdampingan. Dia menyeringai, Tuan Muda dan Nona Tianwu seperti Romeo dan Juliet. Pria muda berbaju ungu itu tampan dan menawan, sementara wanita berbaju merah itu cantik yang bisa membuat pria manapun jatuh cinta padanya. Mereka memang pasangan yang dibuat di surga. Xiong Quan tidak pergi meskipun dia yang pertama bangun. Sebaliknya, dia duduk di tanah dengan kaki bersilang dan melihat sekelilingnya dengan waspada, terutama pintu masuk langit satu baris ke ngarai. Dia ingin mencegah binatang buas masuk. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 bulan lagi telah berlalu. Wanita berpakaian merah akhirnya bangun. Feng Tianwu membuka matanya yang terlihat lebih hidup. Dia bereaksi dengan cepat dan berhasil menyeimbangkan tubuhnya yang goyah. Ada lapisan samar keringat di wajahnya yang cantik. Kakak Duan masih memahami kata itu. Feng Tianwu memandang Duan Lingtian yang ada di sebelahnya. Matanya berbinar ketika dia melihat Duan Lingtian masih belum bangun. Itu benar, energi spiritual kakak Duan jauh lebih kuat daripada milikku. Kemampuan untuk menerima informasi dari kata di dinding tergantung pada energi spiritual seseorang. Karena ketidakmampuan Xiong Quan untuk berkultivasi, energi spiritualnya tetap berada di tahap penggalian Void tingkat ke-7 selama bertahun-tahun. Karena itu, dia adalah orang pertama yang ditolak oleh kata di dinding. Bahkan jika dia melihat kata itu lagi, dia tidak dapat membenamkan dirinya dalam kata itu karena dia telah mencapai batas dari apa yang bisa diambil oleh energi spiritualnya. Kecuali dia berhasil mencerna dan memahami informasi samar dari kata itu, hampir tidak mungkin baginya untuk mengambil manfaat lebih jauh dari kata itu. Karena tubuh roh apinya, Feng Tianwu tidak dapat mengkonsumsi buah roh untuk dibudidayakan karena dia telah menembus tahap interpretasi Void. Begitu dia mengkonsumsi buah roh, tubuh roh apinya akan didorong oleh kekuatan dan mungkin meledak lebih awal dari yang diharapkan. Pada saat itu, jiwanya yang indah akan lenyap dari dunia ini. Karena itu, energi spiritualnya tetap berada di interpretasi Void tingkat ke-4 seperti basis kultivasinya. Namun,
Energi spiritual interpretasi Void tingkat keempatnya jauh lebih kuat daripada Xiong Quan. Oleh karena itu, dia berhasil menyerap ilmu pedang Dao yang terkandung dalam kata sebulan lebih banyak dari Xiong Quan. Sementara itu, Duan Lingtian yang basis kultivasinya berada di transformasi kekosongan tingkat ke-6 memiliki energi spiritual transformasi kekosongan tingkat ke-7. Itu dalam harapan bahwa dia akan menerima lebih banyak pengetahuan pedang Dao dari kata karena energi spiritual transformasi Void tingkat ke-7. Xiong Quan, berapa lama saya membenamkan diri dalam kata? Feng Tianwu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Xiong Quan. Nona Tianwu, saya tidak sepenuhnya yakin, tapi Anda baru bangun sebulan setelah saya bangun. Xiong Quan memberitahu dia apa yang dia ketahui. Dia tidak sepenuhnya yakin karena dia tidak tahu berapa lama dia tenggelam dalam kata itu. Feng Tianwu mengangguk dan mengalihkan fokusnya ke Duan Lingtian. Kesukaan di matanya mirip dengan air yang mengalir yang sepertinya mampu melelehkan apapun. Saya kira kakak Duan akan mampu bertahan selama 1 atau 2 bulan lagi. Feng Tianwu berspekulasi dan sampai pada kesimpulan itu setelah membandingkan energi spiritualnya dengan Xiong Quan. Saat ini, Duan Lingtian seperti bayi yang menyusui ibunya saat dia dengan rakus menyerap informasi samar yang keluar dari kata di dinding. Dia tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya punya satu pikiran, dia akan mengambil sebanyak mungkin pengetahuan pedang Dao yang ada dalam kemampuan energi spiritualnya dan mengukirnya jauh di dalam pikirannya. Dia akan memahaminya ketika dia punya waktu di masa depan. Saat Feng Tianwu dan Xiong Quan dengan sabar menunggu Duan Lingtian bangun, 4 tamu tak diundang tiba di dinasti Darhan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 4 siluet terbang dari langit dan mendarat di ibu kota dinasti Darhan. Mereka terbang begitu cepat sehingga seolah-olah mereka muncul dari udara tipis. Segera setelah itu, 4 siluet muncul di atas kompleks bangunan paling mewah di ibu kota dinasti Darhan. Itu adalah istana kekaisaran di ibu kota dinasti Darhan. Istana kekaisaran adalah tempat keluarga kekaisaran, penguasa dinasti Darhan, tinggal. Di antara 4 siluet, samar-samar orang bisa mengatakan bahwa pemimpinnya adalah lelaki tua yang kuat. Mustahil untuk melihat melalui emosi lelaki tua itu, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Seorang lelaki tua dan 2 lelaki parubaya mengikutinya dengan hormat seolah-olah mereka adalah bayangannya. Tunjukkan dirimu, Kaisar dinasti Darhan. Salah satu pria parubaya tiba-tiba berbicara dengan origin energinya. Itu menyebar seperti ledakan di udara dan menyapu seluruh istana kekaisaran. Wah, ketika suara itu terdengar, seluruh istana kekaisaran mengalami perasaan yang mirip dengan ledakan. Seolah-olah ribuan ombak menyapu istana. Siapa itu? Siapa yang begitu berani? Beraninya kau memprovokasi keagungan dinasti Darhan kita. Kamu mencari kematian. Banyak penjaga, kasim, dan pelayan di istana kekaisaran sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua sepakat bahwa pemilik suara dari atas sedang mencari kematian. Di dinasti Darhan, keluarga kekaisaran adalah penguasa mutlak, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Orang itu tidak hanya memprovokasi keluarga kekaisaran dinasti Darhan, dia sebenarnya menuntut kaisar, penguasa tertinggi keluarga kekaisaran, untuk menunjukkan dirinya. Tidak bisa dimaafkan, kamu mengganggu keluarga kekaisaran dinasti Darhan. Sebuah suara memekakkan telinga datang dari dalam istana kekaisaran dinasti Darhan. Segera setelah itu, seorang pria parubaya dengan baju besi hitam memimpin pasukan pria dengan baju besi hitam yang sama dan naik ke langit. Mereka tiba di langit tidak lama kemudian dan menatap dengan ganas keempat tamu tak diundang itu. Ini Komandan Hong, Huff. Orang itu berhasil membuat komandan kita, pemimpin tentara lapis baja hitam paling kuat di keluarga kekaisaran dinasti Darhan, untuk keluar. Sepertinya orang itu akan segera mati. Sebagai komandan tentara lapis baja hitam, Komandan Hong adalah pembangkit tenaga listrik interpretasi Void tingkat ke-9. Diskusi sedang berlangsung di dalam istana kekaisaran. Hampir semua orang menatap tanpa berkedip ke langit. Matahari bersinar terang sehingga mereka hanya bisa samar-samar melihat 2 kelompok orang berdiri saling berhadapan. Ada 4 orang dalam satu kelompok sementara kelompok lain memiliki lebih dari 10 orang. Selain 1 orang yang berdiri di depan, yang lain berdiri dalam formasi yang mengelilingi 4 individu. Aku akan mengatakannya lagi, suruh Kaisar Dinasti Darhan menemuiku.
Ekspresi pria parubaya yang meminta Kaisar Dinasti Darhan tidak terlihat terlalu bagus karena dia tidak melihat Kaisar Dinasti Darhan. Dia menatap dengan muram pada pria parubaya yang kuat dengan baju besi hitam. Dia adalah seorang penatua, pembangkit tenaga listrik transformasi Void ke-9, dari kekuatan kelas 2 Gurun Utara, Sekte Izumo. Menurutnya, penguasa dinasti Darhan harus menyambutnya karena dia berkenan menginjakkan kaki di tempat pedesaan ini. Namun, tuannya tidak terlihat bahkan setelah dia mengambil inisiatif untuk meminta tuannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ekspresi pria parubaya yang kuat berubah secara dramatis ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh tetua Sekte Izumo setengah baya. Dia berteriak dan memberi perintah, "Kamu mempermalukan raja kami lagi dan lagi. Kamu harus mati karena dosamu, dengar, tentara lapis baja hitam. Bunuh mereka, membunuh." Ketika perintah itu jatuh dari mulutnya, lebih dari 10 penjaga dengan baju besi hitam dengan ekspresi dingin di wajah mereka bergerak dan menyerang sesepuh Sekte Izumo satu demi satu. Bang, 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 bang. Suara ledakan segera bergema. Itu menyebar melalui langit dan menyapu ke tanah. Mereka yang menonton di istana mendengar ledakan. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Ekspresi mereka yang menonton berubah drastis saat ketakutan memenuhi mata mereka. Bab 1027, Target, Duan Lingtian. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Di Istana Kekaisaran Dinasti Darhan, ekspresi semua orang yang melihat ke langit berubah. Beberapa dari mereka bahkan mulai gemetar ketakutan seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menakutkan. Aku tidak sedang bermimpi. Bagaimana mungkin? Banyak dari mereka secara naluriah mencubit paha mereka. Rasa sakit dari paha mereka menegaskan apa yang mereka lihat itu nyata, dan mereka tidak sedang bermimpi. Lebih dari 10 tentara dari tentara lapis baja hitam, termasuk komandan parubaya yang kuat dengan baju besi hitam, secara bersamaan meledak di langit. Seolah-olah mereka berniat melakukannya bersama. Darah menghujani dari langit ketika mereka terbakar secara bersamaan. Anehnya itu tampak indah. Namun, orang-orang yang menonton di tanah tidak berminat untuk mengagumi pemandangan di depan mata mereka. Ketakutan muncul di dalam diri mereka. Ini terlalu menakutkan. Keempat pria itu bahkan tidak bergerak, tetapi Komandan Hong dan lebih dari 10 tentara dari tentara lapis baja hitam semuanya mati. Komandan Hong adalah pembangkit tenaga listrik interpretasi Void tingkat ke-9, tapi dia mati dengan mudah. Siapa sebenarnya mereka? Tidak heran mereka begitu mendominasi keluarga kekaisaran dinasti Darhan kita dan berani meminta Yang Mulia untuk menemui mereka, itu karena mereka sangat menakutkan. Sementara itu, Istana Kekaisaran Dinasti Darhan berada dalam kekacauan karena banyak orang mulai meninggalkan istana. Menurut mereka, keempat pria di atas langit itu memiliki niat buruk. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan menghancurkan seluruh istana kekaisaran atau tidak. Mereka pasti akan mati jika tetap tinggal di istana. Lari, lari, cepat. Kita akan mati di sini jika tidak lari. Para penjaga, Kasim, dan pelayan di istana kekaisaran berlari keluar dari istana satu demi satu seolah-olah langit akan runtuh. Ada juga banyak yang berdiri terpaku di tempat. Tubuh mereka gemetar, dan mereka merasa seolah-olah kaki mereka dipenuhi timah. Mereka ingin lari, tetapi mereka menemukan kaki mereka tidak bergerak seperti yang mereka inginkan. Siapa keempat pria ini? Pada saat ini, suara keras menyebar ke seluruh istana kekaisaran. Itu segera menenangkan orang-orang yang ingin melarikan diri. Ini Yang Mulia ada di sini. Saya mendengar Yang Mulia dan beberapa pangeran tua telah menembus tahap transformasi Void beberapa bulan. Mereka tidak punya alasan untuk takut pada 4 individu itu. Banyak dari mereka menepis pikiran untuk melarikan diri. Mereka berdiri di posisi mereka dan berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menyaksikan 5 siluet yang baru saja naik ke langit. Seorang pria parubaya berjubah naga memimpin saat 4 pria tua membuntutinya seperti bayangannya. Mereka segera menarik perhatian orang-orang di istana kekaisaran segera setelah mereka muncul. Itu adalah Kaisar Dinasti Darhan dan 4 pangeran tua. Sejak kompetisi bela diri 10 dinasti berakhir, Kaisar Dinasti Darhan kembali menjadi pemenang besar karena dia membawa kembali banyak fragmen konsep dan berhasil menciptakan 5 pembangkit tenaga transformasi Void di Istana Kekaisaran, termasuk dirinya sendiri.
Mereka berlima tidak bisa lagi menahannya ketika mereka menyaksikan tentara lapis baja hitam berubah menjadi hujan berdarah. Segera setelah itu, Kaisar Dinasti Darhan dan 4 pangeran tua tiba di langit dan berdiri di seberang 4 individu dengan lelaki tua yang kuat sebagai pemimpin mereka. Ada ketakutan di mata Kaisar Dinasti Darhan. Jadi kamu Kaisar Dinasti Darhan. Pria parubaya di belakang pria tua yang kuat, yang berteriak 2 kali sebelumnya, memandang Kaisar Dinasti Darhan dengan sikap bermusuhan. Matanya bersinar dingin seolah-olah dia akan melahapnya. Beraninya kau. Pada saat ini, salah satu pangeran tua yang berdiri di belakang Kaisar Dinasti Darhan memelototi pria parubaya itu dan berteriak, apakah kamu tidak tahu aturannya? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu layak berbicara dengan Yang Mulia, Raja Dinasti Darhan? Kaisar bahkan sebelum tuanmu berbicara. Layak. Pria parubaya itu awalnya tertegun, tetapi dia segera tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata pangeran tua. Ketika tawanya mereda, ekspresinya langsung berubah dingin. Selanjutnya, pria parubaya itu perlahan mengangkat lengannya dan bergumam pada dirinya sendiri, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihatnya ketika saya membuktikan bahwa saya layak. Hampir segera setelah pria parubaya itu berbicara, dia mengguncang lengannya dan mengarahkan jarinya dengan kecepatan kilat. Suara mendesing, kekuatan yang sangat cepat keluar dari ujung jarinya dan menciptakan suara yang menusuk telinga. Dari awal hingga akhir, Kaisar Dinasti Darhan dan 4 lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Ketika mereka berempat bereaksi, ekspresi mereka berubah ketika mereka menyadari pangeran tua yang telah berbicara sebelumnya memiliki lubang berdarah di antara alisnya. Darah menyembur keluar dari lubang saat pangeran tua jatuh ke tanah dengan mata tak bernyawa terbuka lebar. Seniman bela diri tahap transformasi Void pertama sudah mati. Bang! Tubuh pangeran tua jatuh di piazza yang luas di Istana Kekaisaran dan berubah menjadi bubur berdarah. Darahnya menyebar kemana-mana dan berubah menjadi aliran darah kecil. Tiba-tiba, keheningan turun pada sekelompok orang yang sedang menonton di Istana Kekaisaran. Setelah mereka tersadar dari linglung, mereka mulai berlari keluar dari Istana Kekaisaran dengan hiruk-pikuk. Ya Dewa, Yang Mulia dan keempat pangeran tua adalah pusat kekuatan transformasi Void, tapi salah satu pangeran tua terbunuh begitu cepat, dan lawannya bahkan tidak berbuat banyak. Itu menakutkan. Siapa orang-orang ini? Mungkinkah mereka pembangkit tenaga listrik dari negeri asing? Mungkin. Seluruh Istana Kekaisaran telah jatuh ke dalam kekacauan total. Tidak hanya penjaga, Kasim, dan pelayan yang melarikan diri, bahkan selir, pangeran, dan putri di harem mulai melarikan diri juga. Kaisar Dinasti Darhan cemas saat dia melihat kekacauan di depan matanya. Namun, dia tidak dalam mood untuk berurusan dengan itu sekarang. Dia tahu dia harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Jika tidak, itu akan membawa bencana besar bagi dinasti Darhannya. Senior, merupakan kehormatan dinasti Darhan untuk memiliki kalian berempat di sini. Sebagai Kaisar Dinasti Darhan, aku ingin tahu apakah ada yang bisa kulakukan untuk kalian berempat. Meskipun dia baru saja menyaksikan paman kekaisarannya dibunuh oleh orang ini, tidak ada kebencian pada Kaisar Dinasti Darhan saat ini. Dia tahu tidak ada gunanya baginya untuk membenci karena tidak ada cara baginya untuk membalas dendam. Untuk melindungi keluarga kekaisaran Dinasti Darhan, dia harus rendah hati di hadapan 4 pembangkit tenaga listrik yang dia curigai berasal dari negeri asing. Dari awal sampai sekarang, dia tidak berani menunjukkan sikapnya yang mengesankan sebagai Kaisar Dinasti Darhan. Orang itu hanya pengikut, dia bahkan bukan pemimpin, dan dia sudah memiliki kemampuan yang mengerikan. Dia membunuh paman kekaisaran 11 yang basis kultivasinya telah menembus ke tahap transformasi Void tingkat pertama hanya dengan 1 jari. Dia sangat cepat, dan bahkan tidak menggunakan energi langit dan bumi, apalagi pembentukan fenomena langit dan bumi. Hanya orang itu saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga kekaisaran Dinasti Darhan. Jelas statusnya di bawah orang tua itu karena dia mengikuti di belakangnya, seberapa kuat kemampuan orang tua itu. Hati Kaisar Dinasti Darhan tersentak ketika dia melihat pria tua yang kuat yang merupakan pemimpin kawanan itu. Dia segera membuang muka, dia bergidik dan tidak berani melanjutkan pikirannya. Pria parubaya yang membunuh pangeran tua Dinasti Darhan mengejek. Tentu saja ada sesuatu yang kami butuhkan dari Anda karena kami di sini. Saya mendengar ada seseorang bernama Duan Lingtian di antara kelompok pembangkit tenaga muda dari dinasti Darhan Anda yang bergabung dengan kompetisi bela diri 10 dinasti di Benteng Skywolf. Duan Lingtian,
Mata Kaisar Dinasti Darhan menyipit ketika mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Secara alami, dia akrab dengan nama itu. Orang yang memiliki nama itu adalah alasan dia menerima sejumlah besar hadiah dari kompetisi bela diri 10 dinasti. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari Duan Lingtian? Kaisar Dinasti Darhan bertanya dengan ketakutan. Pak, suara tamparan bergema tiba-tiba. Sepertinya pria parubaya itu hampir tidak melakukan apa-apa, tetapi jejak tangan baru muncul di wajah Kaisar Dinasti Darhan. Apakah saya mengajukan pertanyaan atau Anda mengajukan pertanyaan? Suara pria parubaya itu sangat dalam ketika dia berbicara, dan niat membunuh muncul di matanya. Secara alami, dialah yang memberikan tamparan pada Kaisar Dinasti Darhan dengan kecepatan kilat. Sangat cepat, ekspresi tiga pangeran tua di belakang Kaisar Dinasti Darhan berubah satu demi satu. Mereka bisa dimaafkan karena tidak melihat serangan sebelumnya datang. Namun, mereka masih gagal untuk melihat serangan kedua meskipun mereka siap secara mental. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa orang itu jauh di depan mereka dalam hal kemampuan yang bahkan tidak dapat mereka bandingkan. Kaisar Dinasti Darhan menarik napas dalam-dalam. Meski merasa martabatnya diinjak-injak, dia tidak berani berbicara sesuka hatinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendidih dalam kemarahan karena dia tidak ingin apa yang terjadi pada pangeran tua menimpanya. Senior, saya tidak mengenal Duan Lingtian dengan baik. Yang saya tahu adalah dia adalah pembangkit tenaga muda dari Kekaisaran Darkstone. Sebelum dia mewakili dinasti Darhan kami untuk bergabung dengan kompetisi bela diri 10 dinasti, dia direkomendasikan oleh Kekaisaran Batu Kegelapan untuk bergabung dengan kompetisi bela diri yang diselenggarakan dinasti Darhan kita, kata Kaisar Dinasti Darhan perlahan dan mendorong semua tanggung jawab ke Kekaisaran Batu Kegelapan. Kekaisaran Darkstone, pria tua yang kuat itu berbicara sebelum pria paruh baya itu melakukannya. Matanya berbinar saat dia menatap Kaisar Dinasti Darhan tanpa berkedip. Tatapan mengintimidasi membuat Kaisar Dinasti Darhan bergidik saat merinding muncul. Di mana itu? Pria tua yang kuat itu bertanya setelah jeda. Itu di selatan, kata Kaisar Dinasti Darhan dengan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Dia menunjuk ke arah Kekaisaran Batu Kegelapan tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Pria tua yang kuat itu berkata segera setelah Kaisar Dinasti Darhan berbicara. Dia menghilang di depan mata Kaisar Dinasti Darhan dan tiga pangeran tua yang selamat. Kaisar Dinasti Darhan dan pangeran tua segera menyipitkan mata. Dia menghilang begitu saja di depan mereka. Seberapa kuat sebenarnya orang tua itu? Mata mereka kembali menyipit ketika melihat lelaki tua dan dua lelaki parubaya yang awalnya berdiri di belakang lelaki tua yang kuat itu menghilang satu demi satu di depan mata mereka setelah lelaki tua yang kuat itu menghilang. Dari awal hingga akhir, mereka tidak berhasil menangkap jejak mereka sama sekali. Bab 1028, Kerajaan Langit Merah Jatuh. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Siapa, sebenarnya mereka? Kaisar Dinasti Darhan merasa lega ketika lelaki tua yang kuat itu pergi bersama ketiga lelaki lainnya. Namun, wajahnya masih dipenuhi ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Mereka pasti pembangkit tenaga listrik dari negeri asing. Namun, aku tidak tahu mengapa mereka mencari Duan Lingtian, gumam pangeran tua pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia telah memimpin pembangkit tenaga muda dinasti Darhan untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti di Benteng Skywolf dengan Kaisar Dinasti Darhan. Dia juga Master Zisang. Pasti tidak ada yang bagus. Mata pangeran tua lainnya berbinar. Meskipun pemimpin tidak mengatakan mengapa dia mencari Duan Lingtian, ketika dia mendengar Duan Lingtian datang dari Kekaisaran Batu Kegelapan, saya melihat niat membunuh di matanya. Itu artinya, Duan Lingtian pasti akan mati jika dia kembali ke dinasti Darhan. Mata pangeran tua terakhir menyipit. Meskipun mereka belum pernah bertemu Duan Lingtian, mereka tahu Duan Lingtian sebagian besar bertanggung jawab atas basis kultivasi mereka yang menembus ke tahap transformasi Void. Duan Lingtian tanpa sadar telah membantu mereka. Mereka tidak bisa tidak merasa berterima kasih kepada Duan Lingtian di hati mereka. Sementara itu, Duan Lingtian, orang yang bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi, menatap kosong ke dalam ngarai jauh di pegunungan terpencil di dalam kerajaan-kerajaan hutan Azure. Secara alami, dia tidak benar-benar menatap kosong pada apapun. Duan Lingtian berdiri di sana saat dia menatap kata, pedang, di dinding seperti orang kesurupan.
Seorang wanita berpakaian merah duduk di dekatnya dengan kaki bersilang dan berkultivasi dengan tenang di bawah langit. Ada seorang pria parubaya berlatih pedang di dekat pintu masuk ngarai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara pedang bersiul terdengar lagi dan lagi. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, pedang di tangannya akan menembakkan SWOT energi yang menyerang dan bertabrakan secara destruktif dengan sisi dinding. Pria parubaya itu berkeringat deras, tetapi dia mengatupkan giginya dan bertahan. Aku tidak bisa menahan tuan muda. Aku tidak bisa menjadi beban bagi tuan muda. Pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri. Hampir pada saat yang sama, kemampuannya tampaknya telah menembus saat kecepatannya meningkat. Sementara itu, Duan Lingtian tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menerima pengetahuan pedang Dao yang keluar dari kata. Dia menghafalnya satu demi satu di kepalanya menggunakan energi spiritualnya. Seiring berjalannya waktu, dia secara bertahap merasakan energi spiritualnya semakin lemah seolah-olah mencapai batasnya. Namun, dia tetap bertahan. Kegigihan, lebih banyak ketekunan. Dia tidak yakin berapa lama dia bertahan, tetapi pada titik ini, Duan Lingtian benar-benar mati rasa. Ketika energi spiritualnya runtuh, dia tersentak bangun. Dia dengan paksa berdiri diam ketika dia merasa tubuhnya bergetar. Sepertinya beberapa waktu telah berlalu. Duan Lingtian mengatur napasnya saat dia perlahan menarik napas dalam-dalam. "Kamu sudah bangun, Kakak Duan." Sebuah suara gembira dan manis memasuki telinganya dan menyadarkannya dari pikirannya. Dia tahu suara siapa itu tanpa perlu menoleh. "Tianwu." Duan Lingtian memanggil namanya dan berbalik. Dia tersenyum sedikit pada wanita yang sedang duduk dengan kaki bersilang di dekatnya seperti peri api. "Kakak Duan, kamu bangun 2 bulan setelah aku bangun." Feng Tianwu menghela nafas pelan. Napasnya harum seperti anggrek. 2 bulan setelah kamu bangun." Duan Lingtian tertegun sejenak sebelum dia melanjutkan untuk bertanya, "Berapa lama Anda melihat kata itu?" "Berdasarkan energi spiritual Anda seharusnya bisa bertahan cukup lama. Aku tidak tahu berapa lama aku bertahan melihatnya, aku hanya tahu aku melihatnya sebulan lebih lama daripada yang dilakukan Xiong Kuan." Feng Tianwu menggelengkan kepalanya dengan lembut saat ekspresi bingung muncul di wajahnya yang cantik. "Tuan muda." Pada saat ini, Xiong Kuan yang sedang berlatih dengan pedangnya di dekat pintu masuk ngarai menyadari bahwa Duan Lingtian telah bangun. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya yang berkeringat. Duan Lingtian mengangguk. "Ayo pergi. Beberapa bulan telah berlalu. Ayo cari penginapan di kota terdekat untuk beristirahat. Kita akan pergi ke negeri asing setelah beberapa hari." Feng Tianwu dan Xiong Kuan mengikuti pemimpin mereka, Duan Lingtian, dan mereka tidak keberatan. Mereka bertiga segera meninggalkan ngarai dan menemukan sebuah kota kecil di dekatnya sebelum mereka check-in ke sebuah penginapan. Duan Lingtian tertidur setelah mencuci dirinya sendiri. Dia hanya bangun di sore hari pada hari ketiga. Dia akhirnya memulihkan energi spiritualnya yang kelelahan dari beberapa bulan sebelumnya. Setelah dia bangun di sore hari, Duan Lingtian mencari Xiong Kuan dan berkata, "Xiong Kuan, tolong bersabarlah, aku akan melakukan pembersihan meridian untukmu dengan teknik khusus." Xiong Kuan mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat Duan Lingtian menggunakan energi asal dan energi spiritualnya untuk melakukan pembersihan meridian lengkap untuknya. Xiong Kuan jauh lebih tua yang membuatnya lebih sulit untuk melakukan ritual dibandingkan ketika dia melakukannya pada Ye Xuan sebelumnya. Namun, energi asal dan energi spiritual Duan Lingtian telah berkembang dibandingkan saat itu. Meskipun begitu, Duan Lingtian masih menghabiskan 1 hari penuh untuk sepenuhnya membersihkan meridian Xiong Kuan. Dilakukan. Ketika semuanya selesai, Duan Lingtian berkeringat deras. Energi spiritual yang baru saja dia pulihkan sehari yang lalu benar-benar habis. Kelelahan menyerangnya dan menyebabkan tubuhnya bergetar. "Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja?" Ekspresi Xiong Kuan berubah saat melihat kondisi Duan Lingtian saat ini. "Aku baik-baik saja, aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Jika Tianwu mencariku, katakan padanya aku mungkin perlu istirahat selama 2 hari lagi." Duan Lingtian berkata kepada Xiong Kuan sambil menarik napas dalam-dalam dan mencoba menyeimbangkan tubuhnya. Selanjutnya, dia berbalik dan meninggalkan kamar Xiong Kuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tertidur di tempat tidurnya setelah kembali ke kamarnya. Dia terlalu lelah. Setelah Duan Lingtian pergi,
Siong Kuan duduk dengan menyilangkan kaki di tempat tidur dan bergumam skeptis, apakah Tuan Muda benar-benar melakukan pembersihan meridian untukku sepanjang hari? Keterampilan bawaan saya, Siong Kuan menutup matanya dan mulai berkultivasi setelah mengambil napas dalam-dalam. Perasaan Siong Kuan cukup kuat sebagai seniman bela diri tingkat ke-7 Void Praying Stage. Dia tahu kecepatan sebelumnya ketika menyerap energi langit dan bumi seperti punggung tangannya. Karena itu, tubuhnya tersentak bangun setelah setengah jam berkultivasi. Ada ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Keterampilan bawaanku, itu benar-benar berkembang. Ini telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya, luar biasa. Luar biasa, Siong Kuan dalam keadaan linglung dengan mata terbuka lebar. Dia tampak bersalah ketika dia akhirnya tersadar dari linglung. Tuan Muda kelelahan karena saya. Tidak dapat dimaafkan bahwa saya pernah meragukannya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa ketika Duan Lingtian mengatakan dia akan melakukan pembersihan meridian untuknya, dia tidak mempercayainya dengan sepenuh hati. Itu terlalu tak terpikirkan. Bagaimana mungkin seseorang melakukan pembersihan meridian dengan energi asal dan energi spiritual tanpa hal lain? Bagi orang seperti dia, itu hampir mustahil. Namun, kenyataan telah memberinya tamparan keras di pipinya. Keterampilan bawaannya saat ini telah meningkat dari pembersihan meridian yang dilakukan Duan Lingtian padanya dengan energi asal dan energi spiritualnya. Tuan Muda, aku, Siong Kuan, tidak pantas menjadi manusia jika aku berani meragukanmu lagi di masa depan. Siong Kuan bersumpah pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu kapan matanya menjadi merah. Dia sepertinya merasa itu tidak memuaskan, dan dia melanjutkan untuk mengangkat tangannya untuk menusuk jarinya. Setetes darah melayang ke langit. Saya, Siong Kuan, bersumpah untuk tidak pernah meragukan kata-kata Tuan Muda lagi. Jika saya meragukan kata-katanya, semoga 99 kesengsaraan surgawi merenggut nyawa saya. Siong Kuan sangat lugas dengan sumpahnya. Dia tidak akan bisa melanggar sumpah kesengsaraan. Kematian adalah satu-satunya konsekuensi karena melanggar sumpah. Bang! Bang, 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 bang. 9 tepukan guntur berturut-turut bergema di atas langit di kota kecil. Banyak orang tidak bisa tidak melihat ke langit. 9 tepukan guntur, seseorang mengambil sumpah kesengsaraan. Sumpah kesengsaraan juga disebut 99 kesengsaraan surgawi. 9 tepukan guntur berarti sumpah itu ditetapkan di atas batu, jika dilanggar, 99 kesengsaraan surgawi akan membunuh orang yang mengambil sumpah itu. Aku dengar jika hukuman guntur datang, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri yang legendaris tidak akan bisa lolos dari kematian. Aku ingin tahu siapa yang mengambil sumpah kesengsaraan. Kota kecil yang sepi seperti air yang tenang mendapatkan kembali mata pencahariannya tiba-tiba karena 99 kesengsaraan surgawi yang diambil Siong Kuan. Namun, semua itu tidak mempengaruhi Duan Lingtian sama sekali. Saat ini dia sedang tidur di ranjangnya. Bahkan 9 tepukan guntur tidak membangunkannya dari tidurnya. 3 hari kemudian, Duan Lingtian akhirnya bangun dengan perasaan pusing. Kelelahannya terlalu banyak, kita akan pergi ke negeri asing setelah makan bersama Tian Wu dan Siong Kuan. Duan Lingtian membuat rencana. Dia tidak berencana untuk mengunjungi Crimson Sky Kingdom kali ini. Lagi pula, itu hanya lebih dari setahun sejak dia terakhir meninggalkan tempat itu. Tentu saja, alasan utama dia tidak berencana untuk berkunjung adalah karena orang tuanya tidak ada di sana. Tidak ada artinya baginya untuk berkunjung ketika dia lebih suka memanfaatkan waktu dan mencari harta karun besar yang ditinggalkan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali. Aku juga bisa mencari pasukan negeri asing yang ke dan Fei kecil berada di sepanjang perjalanan, pikir Duan Lingtian dalam hati. Duan Lingtian menemukan Feng Tianwu setelah dia keluar dari kamarnya. Siong Kuan masih berkultivasi. Dia hampir menerobos, aku tidak akan mengganggunya kalau begitu. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri setelah dia mendeteksi kondisi Siong Kuan dengan energi spiritualnya ketika dia berdiri di luar kamar Siong Kuan. Dia kemudian berbalik dan pergi. Tian Wu, ayo makan, kata Duan Lingtian kepada Feng Tian Wu dan meninggalkan penginapan. Mereka menemukan restoran di dekatnya dan duduk di dalam. Feng Tianwu mengenakan kerudung untuk menutupi wajah cantiknya agar tidak terlihat terlalu mencolok di tempat itu. Hei, apakah kamu mendengar? Kerajaan langit merah tua akan jatuh. Tiba-tiba, suara feminin memasuki telinga Duan Lingtian.
Bab 1029, orang yang kalian semua bicarakan. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Kerajaan Langit Merah Tua, ini jatuh. Duan Lingtian secara naluriah mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah sumber suara. Itu adalah tamu yang duduk di dekatnya. Tamu yang baru saja berbicara adalah seorang pemuda yang berpenampilan jahat. Dia sangat feminin ketika dia berbicara, dia seperti seorang wanita. Istilah yang biasa digunakan di bumi, di mana Duan Lingtian sebelumnya berasal, untuk menggambarkan orang ini adalah Banci atau Tranual. Kerajaan Langit Merah, salah satu dari banyak kerajaan di bawah kerajaan Kekaisaran Hutan Azure kita. Pembangkit tenaga listrik terkuat dari Sekte Pedang Bintang 7, kampung halaman Duan Lingtian. Ada dua pemuda lain yang duduk mengelilingi meja yang sama dengan pemuda berwajah jahat itu. Mereka terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan pria itu. Itu benar, itu kampung halaman Duan Lingtian, kata pria itu sambil mengangguk, suaranya menjadi semakin feminin. Aku yakin kalian semua tidak tahu bahwa krisis kerajaan Langit Merah saat ini disebabkan oleh Duan Lingtian. Apa, krisis kerajaan Langit Merah saat ini disebabkan oleh Duan Lingtian? Dua pria lainnya terkejut. Ketiganya tidak merendahkan suara mereka dengan sengaja saat mereka membahas masalah ini. Itu telah mengingatkan tamu lain di restoran. Seseorang menyerang Crimson Sky Kingdom karena Duan Lingtian. Tidak mungkin. Dari apa yang saya tahu, Duan Lingtian sudah dekat dengan tahap interpretasi Void ketika dia menghancurkan Tri-Sekte Hutan Azure dan membangun kembali Sekte Pedang Bintang 7. Bahkan keluarga Kekaisaran Kerajaan Hutan Azure kami takut akan hal itu, dia. Itu benar. Selain kerajaan Kekaisaran Hutan Azure, aku khawatir hanya ada sedikit orang yang bisa mengalahkannya bahkan di Kekaisaran Batu Kegelapan. Keuntungan Duan Lingtian adalah dia masih muda. Tidak ada alasan bagi pusat kekuatan Kekaisaran Batu Hitam untuk memilikinya, konflik dengannya. Duan Lingtian menduduki peringkat pertama dalam kompetisi bela diri di dinasti Darhan sebelumnya. Sejak itu, dia dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di dinasti Darhan kita. Keluarga Kekaisaran dinasti Darhan tidak akan memulai konflik dengan orang jenius seperti itu, kecuali dia sudah digigit sejak awal sebelum dia tumbuh menjadi potensinya. Restoran tiba-tiba menjadi hidup. Setiap topik meja telah bergeser ke Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian hanyalah seorang murid Sekte Pedang Bintang 7, dia telah mengalahkan 5 tuan muda hebat yang paling menonjol dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure dan mendapatkan ketenarannya di kerajaan. Meskipun orang-orang di kerajaan-kerajaan Hutan Azure telah mendengar tentang dia, kebanyakan dari mereka tidak menganggapnya serius. Ada banyak orang aneh dan jenius yang kuat dalam sejarah kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Namun, banyak dari mereka meninggal di usia muda. Beberapa bahkan mengalami penurunan besar dalam keterampilan bawaan mereka ketika mereka tumbuh dewasa dan akhirnya menjadi biasa. Kebanyakan dari mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan tetap menjadi orang aneh atau jenius untuk waktu yang lama. Namun, Duan Lingtian menjadi tamparan besar tidak langsung bagi orang-orang itu ketika dia membalas Sekte Pedang Bintang 7 dengan menghancurkan Tri-Sekte Azure Forest sendirian. Seluruh kerajaan Kekaisaran Hutan Azure dikejutkan oleh berita itu ketika menyebar. Tri-Sekte Azure Forest terdiri dari 3 sekte kuat yaitu Sekte Pedang Teratai Setan, Sekte Konvergensi Asal, dan Sekte Bulan Salju di antara 5 sekte besar di kerajaan-kerajaan Hutan Azure saat itu. Mereka menghancurkan Sekte Pemisahan Gunung terlebih dahulu sebelum menghancurkan Sekte Pedang Bintang 7. Mereka berada di puncak kekuasaan mereka. Kekuatan mereka sebanding dengan kerajaan Kekaisaran Hutan Azure. Namun, sekte seperti itu dihancurkan oleh Duan Lingtian. Dikatakan bahwa ketiga pemimpin sekte dari Tri-Sekte Hutan Azure dibunuh oleh Duan Lingtian. Orang yang disebut sebagai seniman bela diri jenius, yang telah mengalahkan 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan Hutan Azure saat itu, telah menghancurkan Tri-Sekte Hutan Azure beberapa tahun kemudian. Seluruh kerajaan Kekaisaran Hutan Azure membicarakannya. Berita itu belum mereda ketika berita mengejutkan lainnya datang dan menyapu seluruh kerajaan-kerajaan Hutan Azure. Pada saat yang sama, itu meningkatkan reputasi Duan Lingtian ke tingkat yang baru. Dalam kompetisi bela diri yang diselenggarakan oleh dinasti Darhan, Duan Lingtian mengalahkan pembangkit tenaga muda dari dinasti Darhan dan menempati posisi pertama dalam kompetisi. Sejak itu, Duan Lingtian dinobatkan sebagai pemuda paling kuat di dinasti Darhan saat ini. Sejak berita itu menyebar,
semua orang di Azure Forest Imperial Kingdom bangga dengan Duan Lingtian sejak dia datang dari kerajaan mereka. Huff, apa yang kalian semua tahu? Pria muda dengan wajah jahat dan suara feminin mengejek ketika dia mendengar keraguan dalam diskusi tamu lain. Bukan orang-orang dari kerajaan Kekaisaran Hutan Azure yang menargetkan Duan Lingtian. Bukan orang-orang dari Kekaisaran Batu Kegelapan atau dinasti Darhan. Orang-orang yang hadir tercengang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Mungkinkah orang-orang dari dinasti lain? Mungkin Duan Lingtian membunuh seseorang dari beberapa dinasti di kompetisi bela diri 10 dinasti. Orang-orang di belakang orang yang Duan Lingtian bunuh ada di sini untuk mencarinya. Orang-orang tidak bisa tidak berspekulasi di antara mereka sendiri. Sekelompok otak babi, pemuda berpenampilan jahat dan bersuara feminin itu mengejek dan menyeringai ketika mendengar diskusi mereka. Dia terus berkata setelah dia memprovokasi orang-orang, pikirkan dengan otak babimu, bahkan jika orang seperti itu dari dinasti lain ingin membalas dendam pada Duan Lingtian, apakah dia berani membuat adegan sebesar itu? Jika orang itu cukup berani untuk membuat keributan, maka itu bukan hanya sesuatu antara dia dan Duan Lingtian. Kedua dinasti hanya akan tidak setuju dan pergi dengan cara mereka sendiri. Seseorang harus mengakui, apa yang dikatakan pemuda itu masuk akal. Karena itu, kemarahan mereka berangsur-angsur menghilang. Beritahu kami siapa yang menyerang kerajaan Langit Merah Tua jika kamu tahu. Berhentilah menggoda kami, kata beberapa dari mereka tidak sabar. Huff. Saya tidak tahu persis siapa orang-orang itu, kata pemuda itu perlahan setelah dia mengejek. Namun, dia terputus sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Kupikir kau tahu sesuatu, jadi pada akhirnya, kau hanyalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Beraninya kau menyebut kami otak babi. Kau yang punya otak babi. Kau membuang-buang waktuku. Seseorang memimpin untuk mengejek pemuda yang mengejek mereka sebelumnya dan yang lain mengikutinya. Mereka tidak menahan sama sekali. Meskipun saya tidak tahu siapa orang-orang itu, saya yakin mereka dari negeri asing. Juga, mereka belum menghancurkan kerajaan karena mereka ingin Duan Lingtian kembali. Apa yang mereka inginkan bukanlah kerajaan Langit Merah, tetapi Duan Lingtian. Apa yang terjadi di kerajaan Langit Merah Tua hanyalah umpan untuk membuat Duan Lingtian kembali. Mereka menggunakan kehidupan teman dan keluarga Duan Lingtian untuk memaksanya pergi, menunjukkan dirinya. Pemuda itu terus berbicara sambil mengabaikan ejekan orang-orang. Orang-orang dari negeri asing, apa yang dilakukan Duan Lingtian? Apakah dia tidur dengan putri pemimpin pasukan negeri asing sehingga mereka mencarinya? Itu sangat mungkin. Tiba-tiba, topik diskusi di antara para tamu restoran telah bergeser untuk mencari tahu apa yang telah dilakukan Duan Lingtian untuk menyinggung dan membawa pembangkit tenaga listrik negeri asing ke kerajaan Langit Merah Tua. Beberapa mengatakan Duan Lingtian mengambil harta mereka. Beberapa mengatakan Duan Lingtian membunuh anak haram beberapa pasukan negeri asing. Beberapa bahkan lebih dramatis dan mengatakan Duan Lingtian tidur dengan istri dan putri beberapa pemimpin pasukan negeri asing. Itulah mengapa pemimpin pasukan negeri asing datang ke dinasti Darhan dengan bawahannya. Saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang mereka diskusikan sedang duduk di restoran. Bibir Duan Lingtian berkedut lagi dan lagi ketika dia mendengar diskusi di restoran. Sepertinya itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Namun, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Kakak Duan, mungkinkah orang-orang dari Sekte Izumo? Feng Tianwu tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Duan Lingtian setelah mendengar semua yang dibahas. Sulit untuk mengatakannya, mata Duan Lingtian berkilauan dengan sedikit kedinginan dan keganasan. Orang-orang yang mengejarnya tidak terbatas pada Sekte Izumo. Orang-orang dari Sekte Nether Utara dan Sekte Anika juga mengejarnya. Sangat tidak mungkin mereka akan membiarkannya pergi begitu saja. Oleh karena itu, mungkin saja salah satu dari 3 kekuatan kelas 2 adalah yang memancingnya dengan keamanan kerajaan Langit Merah. Masih ada 5 hari lagi. Jika Duan Lingtian tidak muncul setelah 5 hari, orang-orang yang menunggunya akan memulai pembantaian. Pada saat itu, kerajaan Langit Merah akan bermandikan darah. Pemuda dengan wajah jahat dan suara feminin berkata. Dia menjilat bibirnya yang kering sebelum dia berkata dengan bingung, aku yakin itu akan luar biasa untuk ditonton. 5 hari, ekspresi Duan Lingtian berubah segera setelah dia mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Suara mendesing. Detik berikutnya,
Duan Lingtian menghilang dari tempatnya duduk dan muncul kembali di hadapan pemuda itu. Dia mengulurkan tangannya dengan kecepatan kilat dan menahan pemuda itu di lehernya. Siapa, kamu? Wajah pemuda itu memucat ketika dia ditenggorokan. Dia tampak ketakutan ketika dia menatap orang yang muncul di hadapannya seperti hantu. Pemuda berbaju ungu itu dengan mudah menahannya. Pada saat ini, dia benar-benar mengabaikan pemikiran untuk melawan. Dia tahu fakta bahwa Duan Lingtian dengan mudah menahannya dan mengangkatnya berarti kemampuannya jauh di bawah kemampuan Duan Lingtian. Dia mungkin memprovokasi Duan Lingtian jika dia dengan paksa berjuang. Jika dia dibunuh seperti itu, dia akan mati dengan sangat menyiksa. Ekspresi kedua teman pemuda itu berubah drastis. Mereka menyadari betapa menakutkannya Duan Lingtian dan segera mundur karena mereka takut Duan Lingtian menyerang mereka juga. Siapa saya? Duan Lingtian menyeringai dan melihat sekeliling restoran. Matanya mengamati setiap tamu di restoran dan mengucapkan kata-katanya dengan jelas, aku adalah orang yang kalian bicarakan. Wah, begitu Duan Lingtian berbicara, keributan meletus di restoran. Dia Duan Lingtian. Aku hanya bertanya-tanya kapan kerajaan Kekaisaran Hutan Azure kami memiliki pembangkit tenaga muda yang menakutkan. Aku sendiri adalah seniman bela diri tahap inisiasi Void pertama. Tapi aku tidak menangkap gerakannya sama sekali. Orang idiot yang saat ini dicekik Duan Lingtian mengatakan sesuatu seperti kerajaan langit merah tua yang bermandikan darah akan sangat bagus untuk ditonton, kan? Bab 1030, Keputusan Gila. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Sebagian besar tamu di restoran memandang pemuda yang tersedak seolah-olah mereka menikmati kesengsaraannya. Menurut pendapat mereka, pemuda yang jenis kelaminnya ambigu itu tidak diragukan lagi mencari kematian ketika dia mengatakan bencana yang akan menimpa kerajaan langit merah tua akan menjadi sesuatu yang fantastis untuk ditonton di hadapan Duan Lingtian. Apa? Ekspresi pemuda itu berubah begitu Duan Lingtian mengungkapkan identitasnya. Sekarang ejekan di sekelilingnya memasuki telinganya, dia merasa seolah-olah disambar petir. Dia hanya tersadar dari linglung setelah beberapa saat dan dengan takut menatap pemuda berpakaian ungu yang mencekiknya. Awalnya, dia tidak tahu mengapa pemuda berbaju ungu itu melakukan itu padanya. Namun, dia benar-benar mengerti mengapa Duan Lingtian melakukan itu sekarang. Semuanya datang darinya dengan menjelek-jelekkan kerajaan langit merah di mana pemuda di depannya berasal. Orang itu melalui banyak hal setelah dia meninggalkan kerajaan langit merah dan dinobatkan sebagai pemuda paling kuat di dinasti Darhan saat ini bahkan sebelum dia berusia 30 tahun. Kamu Duan Lingtian. Suara pemuda itu tetap feminin. Namun, ada sedikit ketakutan dalam suaranya sekarang. Ketakutan secara alami datang dari menghadapi Duan Lingtian. Apakah kamu mengatakan, jika aku tidak menunjukkan diriku kepada orang-orang itu dalam waktu 5 hari, mereka akan menyerang kerajaan langit merah? Duan Lingtian melafalkan setiap kata perlahan saat matanya setajam pisau menatap pemuda itu. Jika Duan Lingtian bisa membunuh dengan matanya, pemuda itu pasti sudah mati saat ini. Saat Duan Lingtian berbicara, semua orang yang hadir, termasuk Feng Tianwu, menaruh perhatian mereka pada pemuda itu. Mereka semua penasaran. Ya, pemuda itu menjawab dengan cepat. Dia takut Duan Lingtian akan mencekiknya sampai mati karena emosinya yang terganggu sehingga dia tidak berani menunda jawabannya. Ceritakan semua yang kamu tahu, kata Duan Lingtian perlahan saat dia mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, suara tenang Duan Lingtian terdengar seperti ketenangan sebelum badai ketika memasuki telinga pemuda itu. Dia tidak tahu kapan dahinya mulai berkeringat atau kapan bibirnya mulai bergetar. Ada ketakutan di matanya. Pria muda dengan wajah jahat dan suara feminin memberitahu Duan Lingtian semua yang dia tahu tanpa menahan diri saat yang lain melihat. Itu termasuk bagaimana dia mendapatkan informasinya. Ternyata, dia mendengarnya dari kerabat jauh yang datang dari Kekaisaran Batu Hitam belum lama ini. Orang-orang itu tiba di Crimson Sky Kingdom 2 bulan lalu dan berusaha membuatku menunjukkan diri dengan mengancamku dengan keamanan kerajaan. Berita tentang orang-orang yang ingin aku menunjukkan diriku dengan mengancam kerajaan langit merah telah tersebar di seluruh dinasti Darhan dan Kekaisaran Batu Kegelapan. Orang-orang itu mengumumkan bahwa mereka akan memberiku 2 bulan untuk menunjukkan diriku 2 bulan yang lalu. Jika tidak, mereka akan menghancurkan kerajaan langit merah. Ekspresi Duan Lingtian menjadi semakin muram.
Dia tidak menyangka salah satu dari 3 kekuatan kelas 2 di Gurun Utara akan datang ke dinasti Darhan dan Kerajaan Langit Merah 2 bulan lalu. Aku tidak percaya pasukan kelas 2 yang terhormat akan membungkuk begitu rendah. Ini membawa sandera kampung halamanku untuk mengancamku untuk menunjukkan diriku. Sinar dingin melintas di mata Duan Lingtian saat niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi asura yang haus darah. Sepertinya dia kehabisan darah. Para tamu di restoran, selain Feng Tianwu, dan pria muda yang dia tahan tersedak mundur jauh saat mereka menatap Duan Lingtian dengan mata ketakutan. Mereka benar-benar takut Duan Lingtian tiba-tiba menyerang mereka. Duan Lingtian mungkin lebih muda dari mereka, tetapi kekuatannya berada pada level yang berbeda mengingat betapa mudanya dia. Itu membawa ketakutan yang kuat ke dalam hati mereka. Siapa yang mereka bercanda? 2 tahun lalu, Duan Lingtian membuat sejarah Azure Forestry Sekte dengan membunuh 3 pemimpin sekte sendirian. Tidak ada yang tahu seberapa jauh kemampuan Duan Lingtian telah meningkat setelah 2 tahun. Mereka bahkan bukan tandingan Duan Lingtian 2 tahun lalu. Duan Lingtian, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, tolong jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Aku mohon, aku mohon. Pemuda berwajah pucat memohon Duan Lingtian dengan sekuat tenaga ketika dia merasakan bahaya yang akan datang. Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya tersadar dari pikirannya dan menatap dingin pada pemuda yang dia pegang dengan tersedak yang memohon padanya tanpa henti. Terkadang, kamu harus membayar harga untuk hal-hal yang kamu katakan, kata Duan Lingtian perlahan dan tenang tanpa nada-nada yang berubah. Namun, semua orang yang hadir bisa mendengar kemarahan dalam kata-kata Duan Lingtian. Tidak, ekspresi pemuda itu segera berubah. Duan Lingtian melepaskan pegangannya pada pemuda itu sebelum dia membanting telapak tangannya ke perut bagian bawah pemuda itu dengan kecepatan kilat. Bang! Sebelum pemuda itu bahkan bisa berdiri, dia diserang lagi oleh Duan Lingtian dan menabrak dinding di sisi restoran. Wah! Wajah pemuda itu memerah, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia meluncur ke bawah dinding dengan darah di sekujur tubuhnya. Energi asalku! Energi asalku, kamu kejam, kamu sangat kejam. Kamu memotong dantianku. Pria muda itu tertegun sejenak sebelum dia memelototi Duan Lingtian saat dia mengerang kesakitan. Para tamu restoran yang sedang menonton mendengar apa yang dia katakan dan ekspresi mereka berubah saat mereka menatap Duan Lingtian dengan ketakutan. Di dunia ini di mana pusat kekuatan marsial Dao memerintah, sampai batas tertentu, memutuskan basis kultivasi seseorang lebih buruk daripada mengambil nyawa seseorang. Ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk berbicara omong kosong. Duan Lingtian terdengar dingin dan tidak memandang pemuda itu sekalipun sejak awal hingga akhir. Tianwu, ayo pergi. Bahkan sebelum mereka sempat makan, mereka menghilang di depan mata para tamu. Secara alami, mereka tidak menghilang begitu saja, tetapi mereka sangat cepat sehingga para tamu di restoran tidak dapat menangkap gerakan mereka sama sekali. Pada saat ini, para tamu restoran hanya melihat cahaya merah melintas di depan mata mereka saat Duan Lingtian dan wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya menghilang. Itu sangat cepat. Segera setelah itu, seseorang tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Sudah 2 tahun, aku khawatir kemampuan Duan Lingtian telah menembus ke tahap interpretasi void. Seseorang berspekulasi. Kebanyakan orang setuju dengan spekulasi orang itu. Sangat disayangkan, mulutnya yang besar menjadi kejatuhannya. Dia tidak hanya menghina Kerajaan Langit Merah, dia bahkan mengatakannya di depan Duan Lingtian. Itu benar, apakah dia tidak tahu Kerajaan Langit Merah Tua adalah kampung halaman Duan Lingtian? Haha, dia mungkin tidak tahu Duan Lingtian hadir ketika dia berkata bahwa dia sangat ingin melihat Kerajaan Langit Merah bermandikan darah. Ejekan berlanjut di antara para tamu di restoran. Semua itu masuk ke telinga pemuda itu saat dilakukan oleh kedua temannya. Fu, pria muda itu tiba-tiba pingsan setelah dia memuntahkan seteguk darah lagi karena marah. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari apa yang terjadi di restoran. Dia meninggalkan kota kecil setelah meninggalkan restoran dan mulai menuju ke Kerajaan Langit Merah. Siluet berapi-api mengikuti Duan Lingtian seperti bayangan dan segera menyusulnya. Kakak Duan, apakah kamu akan pergi ke Kerajaan Langit Merah sekarang? Feng Tianwu pernah ke Crimson Sky Kingdom dengan Duan Lingtian sebelumnya. Dia bisa dengan mudah mengidentifikasi mereka sedang menuju ke arah kerajaan. Ya, Duan Lingtian tidak menyangkalnya saat sedikit kesuraman muncul di antara alisnya.
Kerajaan Langit Merah Tua adalah kampung halamannya dalam kehidupan ini. Pentingnya kerajaan tidak kurang dari bumi yang dia tinggali sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Meskipun orang tuanya telah meninggalkan kerajaan Langit Merah, ada banyak hal yang dia lewatkan di kerajaan Langit Merah. Keluarga dan teman-temannya di kehidupan sebelumnya berada di luar jangkauannya, tetapi mereka yang ada di kehidupan saat ini ada di sini. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka karena sesuatu yang aku lakukan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa hidup dalam damai. Siluet yang familiar muncul satu demi satu di benak Duan Lingtian. Xiao Yu, Xiao Sun, Tian Hu, Li Xuan, serta banyak senior yang membantunya saat itu. Jika Crimson Sky Kingdom benar-benar hancur karena dia, itu akan menjadi penyesalan abadi dalam hidupnya. Karena itu, dia membuat keputusan tanpa berpikir dua kali. Dia memutuskan untuk pergi ke sana terlepas dari bahaya yang ada di depan. Tidak ada cara bagi Duan Lingtian untuk memprediksi hasil dari keputusannya, tetapi dia tahu itu pasti berisiko. Saya hanya berharap tablet Devil Cell tidak akan gagal pada saat kritis, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia telah mengambil keputusan yang gila. Dia akan menggunakan tablet Devil Cell untuk membunuh orang-orang dari kekuatan kelas 2 pada saat kritis. Dia ingat saat dia dijelekkan oleh tablet Devil Cell saat itu dan apa yang terjadi sebelum dia membunuh 6 tetua benteng Skywolf transformasi Void. Dia ingat dia benar-benar marah ketika tamu terbunuh ketika dia memblokir salah satu serangan tetua benteng Skywolf yang ditujukan untuknya. Namun, sebanyak dia marah, kemampuannya saat itu bahkan tidak cukup untuk menangkis para tetua, apalagi membalas tamu. Untungnya, Duan Lingtian memperhatikan perubahan yang tidak biasa pada tablet segel iblis yang terkandung dalam cincin tata ruangnya. Itu benar-benar panggilan yang dekat. Ketika dia melakukan kontak dengan tablet Devil Cell di cincin tata ruangnya, sebuah suara sepertinya memasuki telinganya. Suara yang menarik itu sepertinya berasal dari tablet segel iblis. Biarkan aku keluar, aku akan memberimu kekuatan tanpa akhir. Duan Lingtian mengingat suara itu dengan jelas sampai hari ini. Itu adalah suara yang membuatnya mengambil tablet Devil Cell yang memancarkan energi hitam yang aneh. Ketika tangannya melakukan kontak dengan tablet Devil Cell, energi hitam memasuki tubuh dan jiwanya. Segera setelah itu, kesadarannya ditekan saat dia menjadi iblis.